Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan B4, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yaitu terkait dengan topik-topik khusus yang dibagi dalam dua bab materi. Bab yang pertama yaitu mengenai merger dan akuisisi, dan bab yang kedua yaitu mengenai restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk pemaparan materi dari kelompok 6, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Niko Sarmila dengan NIM 20075210008, absen 1. Kemudian selanjutnya ada saya sendiri yaitu Kadek Dwi Hartayani dengan NIM 20075210041, absen 7. Selanjutnya ada Igusti Agung Ananta Bawika dengan NIM 20075211198, absen 14. Dan yang terakhir yaitu ada Nima Dewi Dianjani dengan NIM 20075212222, absen 21. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja saya lanjutkan ke pemaparan materi yang pertama yaitu pengertian merger dan akuisisi, serta materi yang kedua yaitu motif dari merger dan akuisisi yang akan disampaikan oleh Niko Sarmila. Kepada Sarmila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Sarmila dengan NIM 20075210008, absen 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian merger dan akuisisi serta motif merger dan akuisisi. Yang pertama mengenai pengertian merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi merupakan alternatif untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Perluasan usaha dapat dilakukan dengan ekspansi ekstern, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggabungkan usaha yang telah ada atau yang disebut dengan merger dan consolidation, atau membeli perusahaan yang telah ada atau yang disebut dengan akuisisi. Istilah merger sering dipergunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan consolidation menunjukkan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dan nama dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Sedangkan akuisisi mirip dengan merger kecuali perusahaan baru akan terbentuk. Pengakuisisi dan yang akan diakuisisi hilang menjadi perusahaan baru. Perluasan dengan penggabungan dua perusahaan atau lebih bisa juga dilakukan dalam holding company, di mana perusahaan yang memiliki sejumlah besar saham perusahaan lain dengan tujuan untuk dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Next. Nah, kemudian materi kedua, motif merger dan akuisisi. Mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain? Alasan yang sering dikemukakan adalah lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Meskipun alasan tersebut benar, faktor yang paling mendasari sebenarnya adalah motif ekonomi. Transaksi pembelian tersebut hanya akan terjadi kalau pembelian tersebut menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan pemilik perusahaan yang dijual dan juga pemilik perusahaan yang membeli. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa akuisisi atau merger tersebut diperoleh sinergi. Sinergi berarti bahwa nilai gabungan dari kedua perusahaan tersebut lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Next. Sinergi terbagi menjadi dua, yaitu operating sinergi dan finansial sinergi. Operating sinergi adalah sinergi yang dinikmati oleh perusahaan karena kombinasi dari beberapa operasi, sehingga dapat menekan biaya dan atau menaikkan penghasilan. Sedangkan finansial sinergi berasal dari pengamatan yang dinikmati perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan. Next. Di samping alasan-alasan yang diharapkan dapat menimbulkan sinergi, kadang-kadang akuisisi dilakukan dengan alasan yang meragukan dan tidak masuk akal, seperti diversifikasi, meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan jumlah earning per share atau EPS. Yang pertama, diversifikasi. Konsep Capital Asset Pricing Model atau CAPM diketahui bahwa diversifikasi tidaklah menimbulkan manfaat, karena pasar akan menentukan nilai perusahaan berdasarkan atas risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi atau risiko sistematis. Kemudian yang kedua, meningkatkan pertumbuhan. Pertumbuhan akan memperbesar perusahaan, tetapi tanpa peningkatan efisiensi atau sinergi, maka tidak ada pengaruh positif terhadap pemegang saham. Kemudian yang ketiga, tingkatkan EPS. Tujuan meningkatkan EPS juga merupakan tujuan yang tidak masuk akal, karena peningkatan EPS belum tentu memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham.
Nah, alasan lainnya yang tidak nampak dari merger dan akuisisi yaitu salah satunya adalah motif keinginan manajer untuk mempertahankan sumber daya perusahaan. Caranya adalah dengan membeli perusahaan lain yang berarti kas tidak jatuh ke tangan pihak lain. Tentu saja merger dan akuisisi dengan motif semacam itu bukanlah merger yang baik bagi pemegang saham. Perusahaan yang suka melakukan merger semacam itu pada akhirnya akan menjadi target akuisisi oleh perusahaan lain. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia pemaparan materi oleh Sarmila, yaitu terkait dengan pengertian dan juga motif dari merger dan akuisisi. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis merger dan akuisisi, serta materi yang keempat, yaitu bagaimana taktik perusahaan untuk mempertahankan diri dari merger dan akuisisi. Saya akan mulai dari materi yang ketiga terlebih dahulu, yaitu jenis-jenis merger dan akuisisi. Berdasarkan atas cara perluasan yang dilakukan, merger dan akuisisi dapat dibedakan menjadi 4 cara. Yang pertama yaitu ada horizontal, yaitu penggabungan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Kemudian yang kedua ada vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang mempunyai keterkaitan antara input dan output. Kemudian yang ketiga ada congeneric, yaitu penggabungan perusahaan dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak ada keterkaitan supplier. Kemudian yang terakhir yaitu ada conglomerate, yaitu penggabungan perusahaan dari industri yang berbeda. Selain dikelompokkan berdasarkan cara perluasan, merger dan akuisisi juga dikelompokkan berdasarkan jenis penggabungannya, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Jenis yang pertama yaitu akuisisi saham. Ini terjadi bila perusahaan yang mengakuisisi membeli sebagian besar saham perusahaan yang menjadi target akuisisi. Akuisisi saham dapat dilakukan dengan cara bersahabat atau friendly dan tidak bersahabat atau hostile. Friendly merger terjadi bila manajemen kedua belah pihak berunding bersama dan hasil perundingan tersebut menyangkut harga yang wajar dan pembayaran akuisisi serta lainnya akan diusulkan ke pemilik perusahaan. Hostile takeover terjadi bila manajemen perusahaan dari acquired company tidak diajak berunding, tetapi perusahaan yang akan mengakuisisi atau acquiring company langsung menawarkan ke pemegang saham acquired company dengan persyaratan-persyaratan yang dinilai cukup menarik. Kemudian jenis yang kedua ada akuisisi aset, yang terjadi bila perusahaan yang mengakuisisi membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan yang dimiliki, di mana yang menjuallah yang memerlukan akuisisi tersebut. Bentuk ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas menjadi target akuisisi, di mana persetujuan formal dari pemegang saham perusahaan yang menjual yang diperlukan. Bentuk ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas. Nah, itulah jenis-jenis merger dan akuisisi berdasarkan cara perluasan dan juga penggabungan. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu bagaimana taktik perusahaan mempertahankan diri dari merger dan akuisisi. Kadang-kadang perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari dari pembelian oleh perusahaan lain. Secara umum, taktik untuk mempertahankan diri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebelum penawaran dan sesudah penawaran. Sebelum penawaran, cara terbaik untuk mempertahankan diri dari pengambil alihan oleh perusahaan lain adalah seperti yang bisa dilihat pada slide di belakang saya. Yang pertama ada mengubahnya menjadi perusahaan perseorangan. Dengan menjadi perusahaan perseorangan, maka kendala ada pada satu tangan. Keputusan yang diambil tidak memerlukan musyawarah dalam kaitan mempertahankan perusahaan dari pengambil alihan oleh perusahaan lain. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan proporsi kepemilikan saham pada satu orang atau sekelompok orang. Misalnya 50% saham dipegang oleh pendirinya dan 30% saham dipegang oleh karyawannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan skala usaha. Skala usaha yang besar akan menyulitkan perusahaan lain yang ingin membelinya karena tentu diperlukan dana yang besar. Yang keempat yaitu mempertahankan harga saham yang kuat, yang mencerminkan kuatnya manajemen, prospek pertumbuhan, dan kesempatan investasi yang baik. Dan yang kelima yaitu persyaratan merger yang makin ketat. Misalnya perusahaan menetapkan bahwa merger hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh minimal 80% pemegang saham. Dan yang keenam yaitu membuat perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih, yang disebut juga dengan poison pill, di mana poison pill dilakukan dengan memberikan kepada pemegang saham perusahaan yang akan dibeli untuk menjual sahamnya dengan harga yang tinggi, atau pemberian hak untuk memperoleh saham baru dengan diskon yang cukup besar atau bahkan gratis.
Prinsip ini dapat melindungi perusahaan dari pengambil alihan oleh perusahaan lain apabila dirasa harga penawarannya tidak wajar. Nah, jika strategi sebelum penawaran tidak berhasil melindungi perusahaan dari pembelian oleh perusahaan lain, maka setelah penawaran, perusahaan masih dapat melakukan berbagai cara untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara mengajukan tuntutan dengan dalih anti monopoli, atau jika dirasa harga penawaran tidak wajar, perusahaan dapat meminta untuk dilakukan harga penawaran lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu menjual sebagian perusahaan kepada pihak ketiga atau menciptakan hutang yang semakin besar dengan cara membeli kembali sebagian saham perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pembuatan kontrak khusus yang menjamin eksekutif tidak akan kehilangan pekerjaan atau pemberian kompensasi yang sangat besar apabila terjadi penggabungan perusahaan. Cara ini disebut dengan golden parachute, di mana manajer tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan kalaupun pembelian jadi dilakukan. Manajer akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang wajar atau lebih mementingkan kepentingan pemegang saham. Nah, itulah dia pemaparan materi yang ketiga, yaitu terkait dengan jenis-jenis merger dan akuisisi, serta materi yang keempat yaitu taktik bagaimana mempertahankan perusahaan dari merger dan akuisisi. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang kelima, yaitu terkait dengan menaksir biaya akuisisi yang akan disampaikan oleh rekan saya, I Gusti Agung Ananta Bawika. Kepada Ananta, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya telah diberikan. Nama saya I Gusti Agung Ananta Bawika dan absen 14 dan nomor NIM 2007521198. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menaksir biaya akuisisi. Jadi, asumsi dasar menganalisis biaya akuisisi adalah bahwa pasar modal itu efisien. Dan demikian, harga yang tercantum di bursa adalah harga yang wajar. Sebagai contoh, PT Wista memiliki 10 juta lembar saham dan harga Rp8.000 per lembar dan dibeli oleh PT Rian dan harga Rp9.000 per lembar. PT Rian memiliki 50 juta lembar saham dan harga per lembar sebesar Rp12.000. Diharapkan dengan akuisisi tersebut, PT Rian akan dapat menghemat biaya sebesar Rp1.000 juta pada tahun depan, dan penghematan tersebut diharapkan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Apabila tingkat keuntungan nilai adalah 17%, berapakah biaya akuisisi dan manfaat akuisisi tersebut? Jawabannya, biaya akuisisi yaitu 10 juta dikalikan dengan Rp9.000 yang telah dikurangi 8 dengan Rp8.000, sehingga totalnya yaitu Rp10 miliar. Manfaat akuisisinya yaitu 1.000 juta dibagi 0,17 yang telah dikurangi dengan 0,10 yaitu Rp14,3 miliar. Manfaat akuisisi bisa dihitung dengan formula PVAS dikurangi PVA ditambah PVS, di mana PVA merupakan nilai ekuitas perusahaan A yaitu sebesar Rp6.000 miliar, PVS merupakan nilai ekuitas perusahaan S dengan sebesar Rp80 miliar, dan PVAS merupakan nilai gabungan ekuitas PT AS setelah mendapatkan sinergi, yaitu Rp600 miliar ditambah Rp80 miliar ditambah Rp14,3 miliar, yaitu sebesar Rp694,3 miliar. Dengan demikian, manfaat akuisisi tersebut adalah sama dengan PVAS dikurangi PVA ditambah PVS, yang berarti Rp694,3 miliar dikurangi Rp600 miliar ditambah Rp80 miliar, sehingga hasilnya didapatkan sebesar Rp14,3 miliar. Untuk manfaat bersihnya atau NPV yaitu Rp14,3 miliar dikurangi Rp10 miliar, sehingga hasilnya yaitu Rp4,3 miliar. Apabila dilakukan akuisisi dengan cara pertukaran saham, maka manfaat bersih dan kerugian bersih dari peristiwa akuisisi tersebut akan ikut dinikmati dan ditanggung oleh bekas pemegang saham acquired company. Dan demikian, apabila peristiwa akuisisi memberikan manfaat bersih, maka biaya yang ditanggung oleh acquiring company akan lebih besar apabila dibandingkan dengan akuisisi secara tunai. Sebaliknya, akuisisi tersebut memberikan kerugian bagi acquiring company. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi yang kelima oleh Ananta, yaitu mengenai menaksir biaya akuisisi. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang keenam sekaligus materi yang terakhir pada presentasi kelompok kami,
yaitu mengenai restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi yang akan dipaparkan oleh Nimade Widya Anjani. Kepada Widya Anjani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Widya Anjani, absen 21 dengan NIM 20075212222. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Yang pertama yaitu mengenai restrukturisasi. Restrukturisasi adalah kegiatan merubah struktur perusahaan baik dalam memperbesar maupun memperkecil. Restrukturisasi yang semakin mengecil merupakan kegiatan perusahaan untuk merampingkan usahanya sebagai akibat dari unit kegiatan tersebut tidak ekonomis lagi atau karena kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Bila diartikan dalam restrukturisasi untuk memperbesar, maka restrukturisasi perusahaan merger akuisisi juga merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi. Perusahaan bisa berkembang menjadi korporasi, yaitu perusahaan yang mempunyai banyak unit-unit kegiatan. Unit-unit kegiatan tersebut adalah suatu divisi yang relatif independen. Adapun jenis-jenis restrukturisasi yang bisa kita lihat pada slide yang pertama yaitu sell-off. Sell-off adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan menjual unit-unit kegiatan. Umumnya, sell-off ini dilakukan apabila unit-unit kegiatan tersebut dianggap tidak ekonomis lagi sehingga menjadi beban perusahaan. Maka perusahaan dapat menjual unit kegiatan tersebut secara tunai ataupun dengan pertukaran saham. Yang kedua ada spin-off. Spin-off adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara pemisahan unit-unit kegiatan tersebut dari kegiatan perusahaan. Spin-off dilakukan apabila unit kegiatan yang dimiliki suatu perusahaan dipisahkan dan berdiri sendiri menjadi perusahaan baru. Dengan demikian, perusahaan baru yang terpisah tersebut memiliki manajemen tersendiri yang independen dalam mengambil keputusan. Alasan perusahaan melakukan spin-off adalah agar unit kegiatan yang dilakukan memiliki manajemen sendiri, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih efisien, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada going private. Going private ini berarti perusahaan menarik diri untuk tidak lagi terdaftar di pasar modal. Hal ini bisa dilakukan dengan membeli saham-saham yang sudah dipublis. Alasan perusahaan melakukan going private adalah karena perusahaan menganggap bahwa go public dinilai membebani perusahaan. Seperti misalnya, biaya listing yang terlalu besar, adanya aturan bagi perusahaan harus melaporkan laporan keuangan per triwulan, dan tidak adanya kebebasan bagi manajemen perusahaan menggunakan laba yang diperoleh karena Badan Pengawas Pasar Modal mengingatkan membayar dividen sesuai dengan janji prospektus. Adapun yang keempat yaitu leverage buyout. Leverage buyout berarti perusahaan menarik diri dari pasar modal yang dilakukan dengan menggunakan dana dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa saham-saham tersebut dibeli dengan sumber dana pinjaman yang dijamin dengan aktiva dan arus kas perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai reorganisasi. Reorganisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan agar kinerjanya tidak semakin menurun karena suatu hal. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Alasan perusahaan melakukan reorganisasi finansial adalah apabila prospek perusahaan dinilai masih baik sehingga dapat tertolong. Beberapa perusahaan melakukan reorganisasi dengan mengadakan restrukturisasi utang perusahaan. Proses ini dapat dilakukan dengan mengadakan extension atau menunda jatuh tempo utang perusahaan, atau dengan melakukan composition atau mengurangi jumlah klaim atau tingkat bunga yang seharusnya diterima oleh kreditur. Selanjutnya, langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan reorganisasi finansial. Yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan.
Penilaian yang sering digunakan dan cukup sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalitasnya. Misalkan, kurator atau pihak penilai memperkirakan perusahaan setelah direorganisasi mampu menghasilkan pendapatan bersih per tahunnya sebesar 10 miliar rupiah. Tingkat kapitalisasi untuk perusahaan yang serupa adalah 20%. Nilai perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Nilai perusahaan sama dengan 10 miliar dibagi 0,2 sama dengan 50 miliar. Yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal yang baru bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan dapat beroperasi dengan lebih fleksibel. Selanjutnya mengenai materi reorganisasi dan konsolidasi. Reorganisasi finansial sering dibarengi dengan konsolidasi, yaitu membuat perusahaan menjadi lebih ramping secara operasional. Adapun cara melakukan reorganisasi dan konsolidasi yaitu yang pertama melakukan penghematan biaya, yang kedua menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan, yang ketiga divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabungkan. Selanjutnya, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Dan yang terakhir, memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang, dan menjaga likuiditas. Selanjutnya, saya memaparkan materi mengenai likuidasi yang dimana sekaligus menjadi materi saya yang terakhir. Pengertian menurut para ahli, likuidasi adalah proses akhir saat persekutuan tidak lagi melakukan bisnis. Likuidasi ditempuh bila kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Kalaupun ditambah modal atau merubah kredit menjadi penyertaan, masih tidak terlihat membaiknya kondisi perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, para kreditur biasanya lebih menyukai meminta perusahaan tersebut untuk dilikuidir. Adapun proses likuidasi dapat dilakukan secara formal ataupun tidak formal. Yang pertama yaitu proses likuidasi tidak formal dilakukan perusahaan dengan mempertimbangkan yang pertama biaya lebih murah, yang kedua aktivitas lebih sederhana, dan yang ketiga kreditor mendapatkan uangnya lebih banyak dan lebih cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu proses likuidasi formal. Proses ini melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan. Melalui pihak ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kebangkrutan bisa memperoleh pelindungan secara adil selama proses perbaikan tersebut. Tujuan pokok dari likuidasi formal adalah likuidasi aset yang teratur dan adil kepada pihak-pihak yang terlibat. Adapun keuntungan jika menggunakan jalur likuidasi formal adalah peraturan perundang-undangan akan menetapkan peraturan yang mencegah terjadinya masalah seperti kecenderungan salah satu pihak untuk membangkrutkan perusahaan dan meminta pelunasan secara sepihak. Baik, sekian materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi dari Widya Anjani, yaitu terkait dengan pengertian serta penjelasan dari restrukturisasi, reorganisasi, dan juga likuidasi. Berakhirnya pemaparan materi dari Widya Anjani, maka berakhirlah juga pemaparan materi dari presentasi kelompok 6 Manajemen Keuangan B4. Selanjutnya yaitu sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan tanggapan serta saran terkait dengan materi kelompok 6 yaitu topik-topik khusus bisa disampaikan pada forum diskusi di laman OASE. Sebelum menutup presentasi kelompok 6, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu menonton video kami serta memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang mengenakan baik itu disengaja maupun tidak disengaja dalam video kami. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nam Budaya. Salam sejahtera untuk